kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, lakukanlah semua hal yang baik hari ini, dipandu firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 7. Tapi saya akan baca Pengkhotbah 7 ayat 7 sampai dengan ayat 8, demikian firman-Nya. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realita kehidupan kita akan diperhadapkan dengan berbagai tekanan kehidupan. Diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Di dalam interaksi sosial bisa saja kita merasa ditipu, kita bisa merasa dikhianati, atau bisa saja diperas oleh orang lain. Rasa ketidakadilan ini, ketika terus-menerus, bisa saja membuat kita bodoh. Dan kemudian, untuk hal tersebut, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk hal yang demikian, mari kita tetap konsisten dari awal hingga pada akhirnya. Karena hidup orang Kristen adalah orang yang berlomba. Bagaimana dia semangat di awal, tetapi harus semangat untuk mengakhirinya. Ketika diperhadapkan dengan berbagai keburukan sosial, dengan berbagai kejahatan-kejahatan, dan kemerosotan moral, di sanalah kita sebagai umat Kristen dapat tetap konsisten menunjukkan iman percaya kita. Biarlah kalau kita mengatakan kemerosotan moral, tekanan-tekanan, dan penderitaan-penderitaan itu sebagai pemerasan, tetapi untuk segala hal yang kita hadapan itu, kenakanlah senjata rohani untuk menghadapinya. Dan senantiasalah berdoa kepada Tuhan. Dan hal yang bisa merusak hati satu lagi, di samping pemerasan tadi membuat akal sehat kita hilang, adalah juga cinta akan uang. Rasul Paulus mengatakan, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bila kita obsesi dengan materi, maka segala hal dapat dilakukan. Bukankah banyak pejabat-pejabat di Republik ini kemudian ditangkap karena obsesinya dengan harta? Kalau kita hitung-hitung, apakah tidak cukup gaji yang sudah diberikan dan fasilitas yang diberikan negara untuk kebutuhan hidup mereka? Tetapi rupanya manusia atau mereka yang korup bukan sekedar mau mencari kebutuhan hidup semata, tapi memuaskan keinginannya. Dan ketika keinginan itu melebihi apa yang dia butuhkan, maka itu kemudian merusakkan hatinya. Tidak dapat menikmati apa yang ada, tetapi mencari apa yang tidak ada. Dan karena itu saudara-saudaraku, awal yang bagus boleh kiranya kita akhiri dengan sebuah kemenangan iman. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Maka karena itu, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kalau kita memperoleh posisi, memperoleh jabatan, memperoleh kekayaan sekarang, tetaplah rendah hati dan jangan terikat dengan jabatan, jangan terikat dengan harta, tetapi ingatlah semuanya itu adalah dari Tuhan, supaya kita berhikmat, supaya hati kita tidak rusak, supaya jalan kita tetap lurus menuju akhir dan kekekalan, yaitu Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami bertahan dari awal hingga pada akhirnya, sehingga pemerasan, tuntutan, dan juga halangan yang kami hadapi tidak membuat kami hilang hikmat dalam kehidupan, dan materi yang mengelilingi kami tidak merusak hati kami. Maka ajar kami dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, ketika kaya dan miskin, tetap setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.